bin wafirin bihubbikum wa ghafikin li syukrikum bisyauqi wa ihtirami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, hadir di tengah kita Ummi Hajah Masni dan juga Ibu Herwati Hamid yang kami hormati, segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah, pembina yayasan, Ibu Dr. Anda Hajah Jawahir Gopar, pengawas yayasan Ustadz Haji Dr. Andes Harrison HR, dan Ibu Hajah Rismalawati Sarjana Pendidikan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah Ustadz Haji Muhammad Tabrani Masrin, segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadir juga Wakil Mudir Pondok Pesantren Qudratullah yang dalam kesempatan kali ini insya Allah nanti akan dikukuhkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan, Abuya Al-Haj Ahmad Syafiq Idiatullah Al-Hafid, para kepala madrasah, kepala bagian, para dewan guru, asatiz wal ustazah, karyawan Pondok Pesantren Qudratullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan yang bisa dikatakan senang karena selayaknya memang dipandang senang, dan juga bisa dikatakan haru karena masih membiru dengan di tengah-tengah kedukaan kita atas kepergiannya almarhum wal maghfurlah Buya Handa Haji Muhammad Usni Tamrin Madani. Bapak Ibu hadirin hadirat asatiz astazizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat berangkikan salam juga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga serta pengikutnya. Semoga di hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Wakil Mudir pengurus yayasan Ummi Hajah Masni Ibu Herwati Hamid, asatiz wal ustazah, hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama rangkaian acara pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua pada hari ini, hari Kamis pada tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 September 2020 Miladiyah. Marilah kita awali acara kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama melafazkan umul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak layak kita untuk melanjutkan acara ini sebelum kita memberikan hadiah Al-Fatihah juga kepada almarhum wal maghfurlah Buya Handa Haji Muhammad Usni Tamrin Madani ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila almarhum Buya Haji Muhammad Usni Tamrin Madani bin Kiai Haji Muhammad Madani bin Abdul Somad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk mengambil khidmatnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Al-Ustadz Muhammad Ansori SIP. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم
في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qori Al-Ustadz Muhammad Ansori SIP. Kita berharap mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Asatiz wal ustadzat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, 1989 yang lalu, 31 tahun Qudratullah telah berdiri, dirintis oleh Buyahanda Haji Muhammad Husni Tamrin Madani. Ada kilas balik sejarah yang perlu diungkapkan, maka dari itu marilah kita dengarkan bersama kata pengantar pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua yang akan disampaikan oleh yang terhormat pembina Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah. Kepada yang terhormat Ibu Dokteranda Hajah Jawahir Gofar, kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah, yang saya hormati Wakil Mudir Ma'had Qudratullah, para camat, para kepala bagian, para kepala seksi yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Qudratullah. Yang saya hormati para tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda Desa Langkan yang sempat hadir pada pagi hari ini, para asatiz dan wal asatizah, seluruh pegawai, seluruh karyawan Pondok Pesantren Qodratullah, serta hadirin yang dimuliakan Allah. Teristimewa keluarga besar Al-Madani yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dan dapat hadir di hari yang mulia ini di kediaman, bersilaturahmi di kediaman Buya Haji Muhammad Sun Tamiril Madani almarhum. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, karena berkat perjuangan beliaulah kita saat ini bisa menikmati kehidupan yang damai di negeri tercinta ini. Hadirin yang kami hormati, di hadapan kita terbentang tulisan pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah, lengkap dengan gambar dan tanggalnya. Apa arti semua kata-kata ini? Jika hari ini seperti 2 bulan yang lalu, saya pastikan saya tidak akan berani berdiri di sini. Karena ada yang lebih terhormat dan lebih mulia. Akan tetapi hari ini saya memaksa harus berdiri di sini tegar memandang wajah-wajah kalian dengan penuh harapan bahwa yang pergi tidak akan kembali, sebagaimana semboyan yang sering kita lihat, patah tumbuh hilang berganti, gugur satu tumbuh 1000. Kalimat inilah yang memberi motivasi saya, sehingga ibarat kata pepatah, tak ada rotan akar pun berguna. Hadirin yang saya muliakan, belum genap 2 bulan yang lalu dunia pesantren dikejutkan dengan dipanggilnya Buya Handa tercinta, pendiri sekaligus pemimpin kita selama 31 tahun menghadap sang pencipta ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sangat mengenal sosok beliau yang menurut akal pikiran kita belum pantas secepat itu meninggalkan pesantren yang beliau bangun dari nol dan belum menikmati hasil karyanya. Akan tetapi ternyata Allah punya rencana lain. Kita hanya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 31 tahun bersama beliau, dan
sebagaimana kita dengar sering bahwa beliau hanya diberi waktu 2 minggu untuk mempersiapkan bekal, baik apa yang akan beliau bawa maupun yang akan beliau tinggalkan. Beliau harus berkemas-kemas untuk menghadap sang pecinta yang telah menunggu di sana. Peristiwa ini sangat mengejutkan dan memilukan. Namun kita harus ambil hikmah dari semua musibah. Ternyata Allah menyimpan rahasia. Kenapa Buya Handa wafat pada usia 67 tahun? Yang menurut perhitungan kita masih terlalu muda. Masih banyak pimpinan pesantren yang ratusan, 90 ke atas. Akan tetapi insya Allah semua itu akan terjawab tuntas pada hari ini, di mana pada tahun 1989 pada perkiraan bulan Juli, Buya Handa mulai menancapkan tonggak memimpin pondok pesantren Qodroqullah ini pada usia yang masih belia, yaitu 36 tahun. Jika kita menoleh usia Nabi, beliau menerima wahyu umur 40 tahun. Tetapi Buya kita umur 36 tahun. Tentunya dengan bekal yang sangat minim, baik ilmu maupun ekonomi. Satu-satunya modal yang Buya miliki saat itu adalah nekat dan niat untuk mensyiarkan Islam. Walau terkadang untuk terseok-seok untuk melangkah, namun pelan tetapi pasti, itu jiwa beliau. Dari hari berganti bulan, dari bulan berganti tahun, alhamdulillah pondok pesantren Qodroqullah terus berbenah diri, sehingga tidak terasa perkembangan pondok pesantren Qodroqullah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dan Buya menikmati kemajuan pesantren ini dengan antusias membangun tanpa henti, sehingga Buya Handa pun lupa kalau umur beliau terus berkurang sampai pada titik akhir finish semakin dekat dan akan jatuh tempo. Apa hendak dikata, selama 31 tahun, tepatnya tanggal 25 Juli 2020, Allah mencabut garansi beliau dengan memanggilnya kembali ke pangkuannya. Dengan kata lain, Buya Handa kita tutup usia. Maka atas dasar inilah hari ini, tepatnya tanggal 17 September bertepatan dengan tanggal 29 Muharram, tanggal 17 September 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah. Kita akan mengukuhkan salah satu putra beliau, yaitu Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh, lahir di Langkan pada tanggal 28 Juli 1984. Pendidikan terakhir Ma'had Darul Mustafa, Yaman, Hadramaut, Yaman.
Hadirin, inilah rahasia Allah yang tidak kita ketahui. Dengan demikian, bertolak dari fakta dan data tersebut, momen ini kita jadikan tonggak sejarah penyerahan tongkat estafet kepemimpinan di Pondok Pesantren Qodratullah. Semoga air mata yang jatuh hari ini ya bukan air mata yang larut dalam kesedihan, melainkan air mata yang larut dalam keharuan karena kekaguman kita terhadap begitu indahnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jika pada saat Buya mulai memimpin berumur 36 tahun, begitu pula halnya Allah menetapkan penerusnya, generasi kedua yang pada bulan, tepatnya dengan bulan kembalinya Buya kepada Allah, tepat berumur 36 tahun. Cuman beda 3 hari. Buya dipanggil tanggal 25, Abuya Syafiq itu lahir tanggal 28 Juli. Jadi tepat 36 tahun. Itulah rahasia Allah. Kita hari ini hanya mengukuhkan, sedangkan yang mengangkat dan menetapkan pemimpin ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur. Maka saya mewakili seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah mengajak kita semua untuk berbesar hati, berlapang dada, berwawasan luas, berpikiran jernih, berakal sehat, berkepala dingin. Mari kita songsong masa depan yang lebih baik bersama pimpinan baru Pondok Pesantren Qodratullah yang sebentar lagi akan dikukuhkan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai penyampai kata pengantar pada pengukuhan ini. Akhir kata, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, haru biru sekali mewarnai acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tak terasa sepanjang mata memandang terlihat tetesan air mata, terutama dari kita semua keluarga besar Pondok Pesantren Qodratullah atas kata pengantar yang telah disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Jawahir Gopar. Asatizul Ustazah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama prosesi pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan generasi kedua. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah terkait pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung yang terhormat Al-Ustadz Mustafa Kamal, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor YPPQ garis miring 077 garis miring KPTS garis miring 9 Romawi garis miring 2020 tentang pengangkatan dan pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah setelah menimbang: satu, bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam, diperlukan pimpinan pondok pesantren sebagai penanggung jawab secara keseluruhan. Dua, bahwa dalam upaya mencapai tujuan tersebut dipandang perlu mengangkat dan mengukuhkan pimpinan pondok pesantren generasi kedua sebagai estafet pelanjut di Pondok Pesantren Qodratullah. Tiga, bahwa nama yang tercantum di bawah ini dipandang mampu, cakap dan dapat menjalankan amanah sebagai pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah yang disahkan dengan surat keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan. Mengingat: satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. 6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah. 7. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah. Memutuskan menetapkan keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan tentang mengangkat dan mengukuhkan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah generasi kedua. Pertama, mengesahkan, mengangkat dan mengukuhkan Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh sebagai pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah generasi kedua, pelanjut penerus Buya Haji Muhammad Husni Tamrin Madani almarhum. Kedua, kepadanya diberikan wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan tugasnya dan tetap berkonsultasi dengan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah. Ketiga, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Langkan pada tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 17 September 2020 Miladiah. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah, Ketua ditandatangani Haji Muhammad Tabroni Masrin SSI, Sekretaris ditandatangani Mustafa Kamal. Dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah, diawali oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah Al-Ustadz Mustafa Kamal, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Dilanjutkan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah, kami mengundang yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Tabroni Masrin, Sarjana Sosial Islam, untuk dapat naik ke atas panggung. Dilanjutkan oleh pembina Yayasan Pondok Pesantren Qodratullah, kami mengundang yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Jawahir Gofar.
Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus. Kami persilakan kembali ke tempat. Prosesi pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banjarmasin Sumatera Selatan generasi kedua dilanjutkan dengan prosesi penyerahan tongkat kepemimpinan Mudir Pesantren generasi pertama ke Mudir Pesantren generasi kedua oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah ke Mudir Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua. Namun sebelum proses ini dilaksanakan, kami mohon izin untuk membacakan biografi calon mudir pesantren kita generasi kedua yang tentunya kita cintai. Asatizus Ustazah. Biografi mudir pesantren generasi kedua. Beliau bernama Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh. Tempat tanggal lahir Langkan. Beliau dilahirkan pada Sabtu malam Ahad pada tanggal 28 Juli 1984. Beliau sekarang berumur 36 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembina yayasan tadi, bahwa beliau diamanahkan untuk menjadi mudir pesantren pada umur 36 tahun. Sebagaimana Buya Handa merintis hingga tutup usia pada 36 tahun. Beliau putra kelima dari 9 bersaudara. Riwayat pendidikan, yang pertama beliau menempuh pendidikan sekolah dasar negeri Desa Langkan, tepatnya di Desa Langkan Dalam. Kemudian melanjutkan pada Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Darul Rahman Bogor, Jawa Barat, dan menyelesaikan studi selama 3 tahun. Melanjutkan pada jenjang Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, Bantul, Yogyakarta, juga sama menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Dilanjutkan di pondok pesantren yang sama untuk studi pada bidang takhusus Al-Quran, Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, Bantul, Yogyakarta, dengan total 6 tahun menempuh pendidikan di Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, Yogyakarta. Selanjutnya beliau melanjutkan studi di Ma'had Darul Mustafa Hadramaut, Provinsi Yaman Selatan, negara Yaman, lebih kurang 8 tahun lamanya. Pada tahun 2012 beliau pulang dari Yaman dan mulai mengembangkan ilmu yang beliau miliki di pondok pesantren kita tercinta, dan sudah 9 tahun membersamai Buya Handa Haji Muhammad Husni Tamrin Madani mengembangkan pondok pesantren Qudratullah tercinta. Awal karir 2012 di pesantren Qudratullah, beliau menjadi guru pada majelis-majelis taklim di masjid dan musola pondok pesantren Qudratullah. Pada tahun 2013 hingga 2015 beliau diamanahi menjadi kepala madrasah diniyah yang pada saat itu bergabung antara Madrasah Diniyah Putra dan Diniyah Putri. Pada tahun 2015 hingga sekarang beliau juga menjabat sebagai kepala bagian lembaga pengembangan tahfidz, tilawah dan bahasa Pondok Pesantren Qudratullah, dan juga 2015 hingga sekarang beliau menjabat sebagai wakil mudir Pondok Pesantren Qudratullah Langkan. Kami mengundang yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah Al-Ustadz Haji Muhammad Tabrani Masrin, Sarjana Sosial Islam, dan calon mudir Al-Ustadz Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh untuk dapat naik ke atas panggung.
luar biasa, haru sekali rasanya. Tapi inilah sejarah kembali dicetak oleh Pondok Pesantren Qudratullah bahwa tepat pada hari ini kita kembali mengukuhkan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua. Takbir, takbir, Allahumma sholli ala Muhammad. Beri tepuk tangan untuk kedua publik. Kami mengundang untuk dapat berfoto bersama seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan, Pembina Yayasan Ibu Dr. Anda Haja Jawahir Gofar, Sekretaris Yayasan Ustadz Mustafa Kamal, Sarjana Agama Magister Pendidikan, Bendahara Yayasan Ustadz Haji Muhammad Wahyudi HM SDHI SE, Pengawas Yayasan Ustadz Dr. Andes Haji Harrison HR, dan juga Ibu Hajah Rismalawati Sarjana Pendidikan. Dan kami juga memohon pada momen yang mulia ini kepada Umi Hajah Masni dan juga Ibu Herwati Hamid untuk bisa berfoto bersama di atas panggung. Asatidz wal ustadzah, Bapak Ibu hadirin hadirat semua keluarga besar Pondok Pesantren Qudratullah, Buya Handa Haji Muhammad Husni Tamrin Badani telah tiada, tapi perjuangan untuk terus mensyiarkan pondok pesantren harus terus dilanjutkan dengan kepemimpinan Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua. Kita berdoa semoga Pondok Pesantren Qudratullah tetap berjaya dan bersyiar selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan yang pada pagi menjelang siang hari ini telah dapat mengukuhkan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus dan Umi serta Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat.
Terima kasih. Kami persilakan kepada seluruh rombongan untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Asatiz wal ustadzah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika boleh mengutip sebuah kata mutiara, al-ittihadu asasun najah, bahwa dengan kebersamaan kita, dengan kebersatuannya kita, maka insya Allah Pondok Pesantren Qudratullah akan selama-lamanya berjaya di bumi pertiwi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Asatiz wal asatizah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kata sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua kepada yang kami muliakan Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qudratullah, yang kami hormati seluruh kepala madrasah diniyah putra dan putri, Madrasah Tsanawiyah putra dan putri, Madrasah Aliyah putra dan putri, juga Madrasah Ibtidaiyah. Yang kami hormati seluruh kepala bagian beserta staf-stafnya. Yang kami hormati para ustadz wal ustadzah dan seluruh karyawan Pondok Pesantren Qudratullah. Yang kami cintai, Wak, Mamang, Bibi, adik-adik Buya, kakak-kakak Buya yang sempat hadir, terima kasih pada hari ini. Wabil khusus penghormatan yang paling tinggi, yang paling istimewa kami persembahkan
untuk orang tua kami, Umi dan Ibu, yang alhamdulillah beliau Allah berikan kesehatan sehingga pada hari ini bisa menghadiri acara yang mulia ini. Kami mohon doa dan ridho selalu dari Umi dan Ibu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, Islam wal ihsan, sehingga kita semua bisa hadir duduk bersama dalam acara yang apa yang mau saya katakan, acara yang tapi insya Allah apa yang kita niatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak henti-hentinya mari selalu kita haturkan kehariban baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ibadah, ini merupakan pengorbanan perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah daripada ajaran-ajaran yang beliau sampaikan sehingga kita bisa rasakan hingga saat ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya, sebagai umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada acara hari ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang terdalam kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat atas amanah yang disampaikan kepada Al-Faqir ilallah. Sungguh amanah ini merupakan amanah yang sangat berat. Kemarin sore ketika disampaikan bahwasanya saya akan diberikan mandat untuk melanjutkan perjuangan Buya Handa dan saudara-saudara kakak beradik kami pun insyaallah siap untuk selalu berada di samping kami membantu. Tetapi rasa yang dirasa, perasaan yang dirasa seperti ada gunung yang jatuh di atas pundak kami. Betapa tidak, di umur kami yang masih tergolong sangat muda, kita yang saat sekarang ini masih sedang membutuhkan bimbingan dari seorang Buya Handa. Tapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembina yayasan bahwasanya Allah punya rencana, Allah punya rencana, manusia berencana, kita semua berencana, Allah punya rencana tersendiri. Tetaplah rencana Allah yang akan lebih. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika mendengarkan qari membacakan suratul Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah ini terasa begitu sangat berat, tetapi kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga meminta nasihat kepada saudara-saudara, guru-guru kami, arahan yang diberikan, nasihat yang diberikan, insyaallah
Dengan nasihat itu kami berangkat. Dengan arahan tersebut kami berniat, berazam memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kaki ini dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati ini dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kami miliki ini benar-benar Allah mantapkan, tercurahkan hanya untuk berkhidmah lillahi taala, untuk melanjutkan perjuangan Buya Handa tercinta di Pondok Pesantren Qudratullah ini insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon doa. Karena doa ini sangat dibutuhkan. Dari 40 yang hadir, sedangkan kita hadir di sini lebih dari 40 orang. Pasti ada salah satu di antara kita yang memiliki doa yang mustajabah. Pasti ada di antara kita ini yang memiliki hati yang langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hati yang selalu mungkasirun, yang selalu benar-benar mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon kepada hadirin, wabil khusus Umi dan Ibu wa Mamang, doakan kami. Tongkat yang kami terima hari ini mudah-mudahan bisa kami bawa, bisa kami pakai, bisa kami curahkan semuanya untuk mengurus seluruh kemaslahatan, untuk mensyiarkan pondok tercinta kita, Pondok Pesantren Qudratullah ini. Kami mohon doanya, nasihatnya, arahannya, agar kami tidak lalai, agar kami tidak jatuh, agar kami tidak salah jalan, tidak salah langkah. Kemudian pada kesempatan ini juga kami berharap kepada Ustadz wal Ustadzah. Kita tahu di masa hidup almarhum Buya Handa kita tahu bagaimana beliau. Kita tahu bagaimana beliau, bagaimana semangatnya beliau. Kita tahu bagaimana semangatnya beliau. Bangun pagi langsung dengan aktivitasnya, sedangkan kita masih santai di rumah. Kita masih santai dengan anak-anak kita. Kita masih santai dengan segudang aktivitas kita. Beliau begitu semangatnya. Pukul 6 sudah datang lebih dahulu daripada kita. Para karyawan juga, para pegawai juga. Semasa hidup beliau selalu memperhatikan kita. Selalu beliau arahkan kita agar kita jangan sampai lalai, agar kita jangan sampai terbuai dengan nikmat yang ada. Maka kami memohon kepada Ustadz dan Ustadzah, para karyawan yang ada, walaupun Buya Handa tercinta sudah tiada, mari kita hadirkan semangat juang beliau di dalam diri kita. Mari kita hadirkan semangat kerja beliau di dalam hati nurani kita, agar ketika kita bekerja bukan karena imbalan atau bukan karena harapan apa, tapi kita bekerja memang betul-betul tulus karena Allah ingin melanjutkan perjuangan Buya Handa, ingin menyenangkan, membanggakan Buya Handa. Buya insya Allah bahagia di sana. Buya insya Allah senang di sana dengan apa yang kita kerjakan, karena selama beliau mendidik kita, membina kita banyak sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk menyenangkan hati Buya, mampu untuk mengembirakan Buya walaupun beliau sudah tiada jasadnya. Buya hayyun fi qulubina. Buya ada di hati kita. Maka mari kita, para ustadz wal ustadzah, kita lanjutkan perjuangan beliau. Kita harapkan ilmu yang kita transfer, yang kita ajarkan kepada murid-murid kita benar-benar menjadi ilmu yang berkah bagi murid-murid kita.
anak didik kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Juga kepada para pengasuh di asrama agar benar-benar mengedepankan, memprioritaskan kepentingan santri daripada pribadi. Apa yang beliau pesankan kepada kita, baik kita selaku ustadz ataupun pengasuh, acap kali seringkali prioritaskan santri, perhatikan santri. Begitu sayangnya beliau kepada santri. Maka mari pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua untuk benar-benar dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama melanjutkan perjuangan beliau di pondok tercinta ini. Mari kita selalu bersatu padu. Tadi disampaikan al-ittihadu asasun najah. Kebersamaan, kekompakan itu adalah asasun najah. Untuk menuju kesuksesan dibutuhkan. Maka para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mohon doanya. Kami mohon doanya, mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami ini bisa kami jalankan dengan baik, bisa kami laksanakan dengan baik, bisa kami kerjakan dengan baik, sehingga hingga yaumil kiamat pondok pesantren tercinta ini akan terus bersyiar sebagaimana yang diharapkan oleh Buya Handa tercinta. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak pantas. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah generasi kedua, Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafid. Banyak pesan yang beliau sampaikan, banyak kesan yang beliau titipkan kepada kita semua. Semoga dapat menjadi pijakan kita untuk terus melanjutkan estafet perjuangan syiar Pondok Pesantren Qodratullah Langkan di masa yang akan datang. Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu menginjak pada acara terakhir kita, marilah kita tengadahkan tangan kita dalam untayan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Nurkholis, Sarjana Agama. Kepada Ustadz Nurkholis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sebelum kita berdoa, mari terlebih dahulu kita mengirimkan surah Al-Fatihah buat Abuya Yusni Taminan Madah. Al-Fatihah ala niyati Al-Fatihah ila ruh al-marhum wal maghfur lah murabbi ruhina Buya Al-Hajj Muhammad Husni Tamrin Madani, annallah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah
wa anna Allah yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Sya'unillahi walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wal barakat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره خفرة من خفر النيران. اللهم أعذه من عذاب القبر. اللهم أعذه من عذاب القبر. اللهم أعذه من عذاب القبر وفتنتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيب يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير. حاجتنا إليك كثير. اللهم حاجتنا إليك كثير. اللهم اجعل معهدنا معهدا كبيرا معروفا مشهورا نافعا لديننا ولوطننا وللناس أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والخلاء والفتن والأمراض والأسقام والزنا والزلازل والطاعون وفيروس كورونا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asatidz Ustazat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa yang telah dipimpin oleh yang terhormat Al Ustadz Habaib Nur Khalis Sarjana Agama, panggilan khas almarhum wal maghfurah Buya Haji Muhammad Usni Tamrin Madani kepada beliau, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengukuhan pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah Langkan Banyuasin Sumatera Selatan generasi kedua pada hari ini Kamis 29 Muharram 1442 Hijriah 17 September 2020 Miladiah. Mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Kami selaku pembawa acara yang pertama mengucapkan secara khusus dan juga mewakili semua hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini mengucapkan selamat, sukses dan berkah kepada Abuya Haji Ahmad Syafiq Hidayatullah Al-Hafidh atas telah dikukuhkannya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah generasi kedua, dan tentunya bagi kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.